Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juhairiyah dengan NIM 2119085. Saya akan menjawab pertanyaan UTS Manajemen Mutu Terpadu. Yang pertama yaitu, mengapa mahasiswa PAI perlu belajar ilmu manajemen mutu terpadu? Nah, manajemen mutu terpadu atau TKM adalah suatu pendekatan atau manajemen untuk meningkatkan kualitas, kompetitif, efektivitas, serta fleksibilitas dari seluruh organisasi dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Nah, setelah belajar manajemen mutu terpadu ini, ada beberapa manfaatnya, yaitu dapat memberikan bantuan dalam merencanakan pelatihan kepemimpinan secara menyeluruh untuk pendidik pada semua tingkatan, dan adanya TKM akan memberikan pada desain atau rancangan dalam pengembangan peserta didik. Jadi, mengapa mahasiswa PAI ini perlu belajar? Karena nantinya setelah belajar manajemen mutu terpadu ini, kita akan belajar mengenai kepemimpinan dan perancangan dalam pengembangan peserta didik. Jadi kita sebagai calon pendidik supaya memiliki skill kepemimpinan yang nantinya pasti dibutuhkan ketika di sekolah ataupun intuisi lain. Yang selanjutnya yaitu narasi yang menguraikan pengertian, perbedaan, persamaan konsep mutu absolut dan mutu relatif. Jadi mutu adalah sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan. Mutu adalah keunggulan suatu produk baik berupa barang ataupun jasa yang menunjukkan kemampuan dalam memuaskan kebutuhan atau harapan pelanggan. Jadi mutu ada dua, yaitu mutu absolut dan mutu relatif. Mutu absolut atau mutu secara umum yaitu sesuatu yang bermutu merupakan bagian dari standar yang sangat tinggi yang tidak dapat diungguli. Produk yang bermutu itu bagian dari standar yang sangat tinggi. Produk yang bermutu adalah sesuatu yang dibuat dengan sempurna dan biaya mahal. Produk tersebut dapat membuat puas dan bangga para pemiliknya. Selanjutnya, mutu relatif atau mutu khusus atau juga bisa disebut sebagai mutu tambahan. Definisi relatif tentang mutu mempunyai aspek menyesuaikan diri dengan spesifikasi dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi perbedaannya, misalkan di sekolah A dan B, sekolah A itu misalkan MI. Nah, itu adalah mutu absolut yang mana biayanya mahal namun fasilitasnya terpenuhi dan guru-gurunya itu baik dan juga jumlah siswanya itu sedikit. Nah, yang contoh mutu relatif itu misalkan sekolah B yaitu SD, yang mana itu pesertanya banyak karena biayanya yang murah, ya walaupun fasilitasnya pas-pasan, namun menurut sebagian orang itu sudah cukup anaknya itu disekolahkan di SD tersebut. Soal yang selanjutnya yaitu uraian sejarah tahap-tahap manajemen mutu terpadu dari awalnya. Penggagas MMT mulanya adalah ahli-ahli manajemen mutu dari Amerika, namun tumbuh berkembang dimulai dari Jepang. Sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, Amerika dan Sekutu menurut Perjanjian Dunia berkewajiban membantu negara yang dikalahkan, khususnya Jepang. Untuk itu, Eisenhower mengutus banyak ahli manajemen mutu untuk berangkat ke Jepang, dan salah satunya adalah Erwin Deming. Keberhasilan Deming dan kawan-kawan mengajarkan MMT di negeri Sakura tersebut menjadi pemicu universitas di Amerika yang kemudian meminta Deming untuk mengerjakannya di banyak perguruan tinggi di sana. Demikian, kemudian MMT berkembang juga di negara sekutu Amerika seperti Inggris, Prancis, dan juga negara Asia seperti Singapura. Yang keempat yaitu konsep pelanggan di dalam manajemen mutu terpadu. Dalam konteks MMT, pelanggan adalah semua pihak yang menerima jasa dan atau produk yang
kita hasilkan atau berikan. Pelanggan menentukan mutu dan kita yang menghasilkan. Pelanggan dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu pelanggan internal dan eksternal. Pelanggan internal adalah semua pihak penerima jasa atau produk yang ada di satu institusi, sedangkan pelanggan eksternal adalah mereka yang ada di luar institusi penghasil jasa atau produk. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.